Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @thedagri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Teror dari Mereka di Kontrakan. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Ini bukan dongeng atau cerita biasa, tapi sebuah kisah teror kelam yang pernah terjadi di kontrakan yang aku dan teman-temanku tempati. Sejak masa asrama selesai, aku dan teman-teman kelasku, Jamie, Valdi, Doki, Hilmon, dan Ramadan, telah sepakat untuk mengontrak rumah. Ya, menurut kami ngontrak rumah banyak keuntungannya, mulai dari mengerjakan tugas bersama hingga saling mengingatkan jika ada perkuliahan. Jadi nggak akan telat atau kesiangan. Kontrakan kami berada di salah satu perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Kontrakannya cukup luas dan memiliki 2 lantai. Lantai 1 terdapat ruang TV, 2 kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Lantai 2 terdapat 3 kamar tidur, kamar mandi, dan gudang. Sebelum menempati kontrakan, kami semua melakukan survei ke rumah yang akan kami tempati. Saat survei, aku dan teman-temanku pun memilih kamar mana yang akan ditempati saat pindah ke rumah ini. Kamar 1 Doki dan Jamie, kamar 2 Ramadan, kamar 3 Hilmon, kamar 4 Valdi, kamar 5 Fajar. Kontrakan yang aku tempati ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti lemari TV LED 34 in, kulkas, wifi, dapur full set, karpet, dan fasilitas kamar lemari pakaian, kasur, meja. Terkecuali kamar 1, karena kamarnya cukup luas dan memiliki fasilitas 2 lemari pakaian, 2 kasur, dan 2 meja. Tetangga kontrakan kami baik dan ramah. Tidak pernah ada percekcokan sama sekali di antara kami dan benar-benar sangat rukun. Oke. Sepertinya penjelasan seputar kontrakan sudah cukup. Hari pertama pindah ke kontrakan, aku sangat bersemangat karena akhirnya bisa terbebas dari teror mengerikan saat di asrama. Jujur, kontrakan ini sangat nyaman karena selain luas, fasilitasnya pun lengkap. Minggu pertama dan seterusnya, tidak ada hal aneh yang terjadi. Kontrakan terlihat normal, walau ruang TV dan dapur sedikit berantakan. Maklum, penghuninya cowok semua. Beres-beres kalau mau ada orang tua yang datang doang. Oh ya, kamar 3 ini kan tepat di atasnya kamar 1. Lantai kamar 3 ini berbeda dengan lantai kamar 4 dan 5. Lantainya terbuat dari kayu. Jadi aktivitas yang dilakukan Hilmon di kamarnya bisa terdengar oleh Jamie dan Doki walau samar-samar. Contohnya jika Hilmon melangkah dan menggeser lemari. Cret, suara lemari saat dibuka atau ditutup. Kehidupan kami di kontrakan cukup sibuk karena perkuliahan sudah mulai memasuki semester 3. Padatnya perkuliahan dan banyaknya tugas membuat kami jarang berada di kontrakan. Sampai suatu malam, jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku, Doki, dan Jamie sedang di ruang TV, duduk santai sembari nonton TV. Sepeda gue taruh dalam gak apa-apa kan ya? Kata Jamie membuka pembicaraan. Banyak bocor, mager nambal. Lagian ngampus kan gue bonceng sama lu Ki, lanjutnya. Sewaktu di asrama, Jamie biasa membawa sepeda BMX untuk berangkat kuliah. Karena jarak dari asrama ke fakultas lumayan jauh, walau masih satu lingkungan kampus. Asrama di belakang dan fakultas di depan dekat pintu keluar mobil. Ya udah simpen di situ aja, jawab Doki menunjuk ke arah dekat kulkas.
Iya, simpan di situ aja biar nggak ngalangi jalan juga, kataku. Siap, kata Jamie. Jamie pun langsung berdiri dan memasukkan sepedanya untuk disimpan dekat kulkas. Tidak lupa menutup pintu karena sudah malam. Terdengar suara motor masuk ke garasi. Selang beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Terlihat Ramadan dan Hilmon membuka pintu. Habis dari mana lo? Jam segini baru balik? Tanya Jamie. Kerja kelompok, jawab Ramadan. Kelompok lo nggak kumpul? Lanjutnya. Ini lagi kumpul, jawabku. Kebetulan aku sekelompok dengan Jamie dan Doki. Oh iya, lupa aku, kata Ramadan sambil menepuk jidat. Kalian bertiga kan sekelompok, lanjut Ramadan. Lagian tugas kelompok kita udah dikerjain dari kemarin, kata Doki. Waktu pun berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Satu persatu masuk ke kamarnya masing-masing. Aku pun naik ke lantai 2 untuk masuk kamar. Rasanya ingin segera tidur karena besok akan ada perkuliahan jam 7 pagi. Aku terbangun karena haus. Tidak lama setelah aku minum air yang ada di meja kamar, terdengar ada suara batu kerikil yang dilempar ke kaca jendela. Aku pun melihat jam, menunjukkan pukul 2 malam. Jadi kasurku ini dekat jendela yang menghadap ke bagian depan rumah. Dari kamarku ini, di lantai 2, terlihat jalan depan komplek rumah. Siapa sih malam-malam lemparin batu ke jendela rumah orang? Kataku sambil membuka gorden dan melihat keluar jendela. Betapa kagetnya aku melihat sosok pocong dengan kain putih kotor bercak-bercak bekas tanah gitu. Dengan muka hitam dan matanya merah menyala menatapku. Sontak aku pun menutup gorden dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Ini apaan lagi? Waktu di asrama Teteh Kunti, sekarang Om Pocing, kataku dalam hati. Saat itu aku langsung membaca doa-doa yang terlintas di pikiranku. Selang beberapa menit, terdengar suara ketukan pintu kamarku. Tok, tok, tok. Suaranya pelan dan berjeda. Aku merasa lega, ternyata ada teman sekontrakanku yang belum tidur. Segeralah aku membuka pintu. Saat kubuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku langsung loncat ke kasur dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Aku berusaha untuk tidur kembali dengan memejamkan mata. Rasanya malam ini ingin cepat berlalu. Tak lama setelah itu, aku pun tertidur. Malam pun berlalu, aku terbangun pukul 5 pagi. Semalam mimpi apa beneran ya? Kataku saat bangun tidur. Aku berusaha untuk tidak peduli dengan kejadian semalam dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku dengan Om Pocing itu. Sampai suatu hari saat sedang di kantin kampus, ada aku, Ramadan, Jamie dan Doki. Aku pun membuka pembicaraan. Kalian pernah ada yang gangguin gitu nggak kalau lagi di kontrakan? Tanyaku. Digangguin gimana? Sama warga sekitar gitu? Kagak pernah, orang warga baik-baik, lanjut Jamie. Bukan sama warga, tapi sama mereka yang tidak terlihat, kataku. Soalnya kemarin-kemarin gue digangguin. Ada Om Pocing lemparin batu kerikil ke jendela atas kamar gue, lanjutku. Seriusan? Jangan bercanda lu, mana ada begituan, ngarang nih, kata Jamie. Doki dan Ramadan yang tadinya sedang makan, mereka mulai melirik ke arahku. Dan setelah gue lihat sosok itu, ada yang ketuk pintu kamar gue, kataku. Gue kira ada yang belum tidur kan, udah seneng tuh. Pas gue buka gak ada orang, lanjutku. Gak percaya gue, kata Jamie. Gue juga pernah sih lihat itu pocong, sambung Doki. Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang Doki. Aku di sini adalah Doki, bukan Fajar. Beberapa malam kemarin, aku susah tidur, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Entah kenapa tidak terasa ngantuk sedikit pun, badanku seger. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas.
Jamie yang tertidur pulas di kasur ujung kamar. Jadi kasur Doki dekat dengan pintu masuk kamar dan kasurnya Jamie dekat dengan jendela yang langsung ke bagian halaman depan rumah. Tiba-tiba aku kebelet mules. Saat aku keluar kamar, lampu dapur mati. Sempat berpikir, brengsek, dimatiin. Lah serem jadinya mau ke kamar mandi. Karena udah gak tahan, aku memberanikan diri untuk menyalakan lampu dapur dan bergegas ke kamar mandi. Saat aku buka kamar mandi, suara pintu kamar mandi. Kaget gak ketulungan, aku lihat si Om Pocong berdiri di dalam kamar mandi dan menatapku dengan mata merahnya. Mukanya yang hitam rusak, terdapat darah dan nanah gitu. Baunya yang amis membuat aku mual. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin lari kembali ke kamar, namun sekujur tubuhku lemes karena takut. Setelah kupaksakan, akhirnya aku bisa kembali ke kamar. Tidak terbayang antara jarak wajahku dan Om Pocong hanya sekitar 100 cm. Sedekat itu aku dengan hantu. Setelah tiba di kamar, aku langsung mengunci pintu dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Muka hitam bermata merah menyala dengan penuh darah dan nanah masih terbayang-bayang. Aku sangat ketakutan. Kupaksa agar terpejam. Hingga akhirnya aku tertidur. Paginya aku terbangun pukul 10 pagi. Aku sudah melewatkan malam yang menyeramkan. Untung saja hari itu hari Minggu, jadi tidak ada perkuliahan. Sudut pandang Doki selesai. Kembali ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Doki seperti itu, semuanya pun mulai sedikit panik. Namun saat aku melihat muka Jamie, dia seperti tidak percaya akan cerita aku dan Doki. "Ah, gak percaya gue sama beginian," kata Jamie. Setelah semuanya selesai bercerita dan makan, aku, Doki, Ramadan dan Jamie pun kembali melanjutkan perkuliahan. Karena masih ada satu mata kuliah lagi. Mata kuliah pun selesai, aku dan teman-teman kontrakan pun langsung pada balik ke kontrakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah semuanya di kontrakan. Biasa aku dan yang lain kalau baru balik ngampus pada duduk dulu di ruang TV, istirahat karena lelah sudah ngampus seharian. Sembari menunggu giliran untuk mandi, karena kamar mandi hanya ada 2, di bawah 1 dan 1 lagi di atas dekat kamarku. Saat Doki mandi, HP-nya tertinggal di ruang TV. Karena Jamie orangnya sedikit usil, dia mengganti wallpaper HP Doki menjadi gambar pocong bermuka hitam. Gak sabar gue lihat reaksi muka si Doki pas buka HP-nya. Wallpaper gue ganti pocong, kata Jamie. Wah, parah lu Jam. Yang begituan dijadiin bercandaan. Kalau Doki jantungan gimana? Kataku. Geblek, Jamie jahil banget dah, kata Valdi. Abis si Doki sama Fajar tadi siang cerita di kantin. Katanya diganggu pocong hitam di kontrakan ini, kata Jamie. Ya, gua gak percaya begituan. Orang gua aman-aman aja di sini, lanjut Jamie. Awas lu, didatangin baru tahu rasa, kata Hilmon. Mampus didatangin ntar malam, lanjut Ramadan. Bodoh amat, gua gak percaya begituan, jawab Jamie. Dan benar saja, saat Doki membuka kunci layarnya, dia kaget sampai HP-nya mau dilempar. Waktu pun berlalu, kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Semuanya sudah kembali ke kamar masing-masing. Karena telah melewati hari yang melelahkan, ingin segera istirahat. Keesokan harinya, saat sedang di kampus, Jamie menghampiriku dan membuka pembicaraan. Jar, gue mau cerita nih, kejadian semalam, kata Jamie dengan muka ketakutan, sembari tengok kanan kiri. Dari sini, aku akan bercerita berdasarkan sudut pandang Jamie sebagai orang pertama. Saat itu, aku sedang memainkan HP-ku sembari rebahan. Si Doki sudah tidur nyenyak. Ya udah, karena aku juga mau tidur, jadi aku matikan lampu kamar. Tak lama setelah mematikan lampu, aku pun tertidur. Tiba-tiba, aku terbangun. Kulihat jam di HP, pukul 1.30 pagi. Tak lama terdengar ada suara barang yang jatuh, seperti guling atau karung jatuh. Buk. Di situ, aku masih bodoh amat sama suara itu
dan berniat melanjutkan tidur karena masih tengah malam. Kemudian terdengar kerikil dilempar ke jendelaku. Karena posisi kasurku dekat dengan jendela, jadi suaranya cukup mengganggu. Aku pun melihat keluar karena penasaran, siapa sih yang usil malam-malam melemparin kerikil. Kubuka sedikit gorden kamarku untuk mengintip keluar. Kampret, ternyata si Doki sama Fajar gak bohong, kataku. Di situ aku melihat Om Pocong yang diceritakan oleh Doki dan Fajar. Karena takut, aku pun tidur di lantai dengan beralaskan bed cover dekat kasurnya Doki karena takut berada dekat jendela. Tak lama kemudian, jendela kamarku digedor. Tuk, 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 tuk. Terlihat bayangan di jendela. Sudah dipastikan bentuk bayangan seperti itu, apalagi kalau bukan pocong. Sepertinya sosok itu berdiri tepat di depan jendela kamarku. Ingin rasanya membangunkan Doki. Karena kasihan, takutnya dia gak mau lagi sekamar denganku. Jadi kuurungkan niatku membangunkan Doki dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Akhirnya aku tertidur. Aku kira malam itu akan berlalu setelah aku tidur. Ternyata tidak. Aku kembali terbangun. Kali ini aku mengalami ketindihan. Aku tidak dapat menggerakkan seluruh badanku. Hanya mataku yang dapat melihat ke samping dan ke depan. Terlihat sosok pocong itu berdiri di samping lemari pakaian Doki yang sedang memandangku. Dan saat kulihat ke bawah, badanku terbungkus oleh kain putih yang ada bercak tanah kotor gitu. Pokoknya khas Om Pocong. Karena saking takutnya, aku pingsan. Sudut pandang Jamie selesai. Kembali ke sudut pandang Fajar sebagai orang pertama. Aku yang mendengar cerita Jamie pun terdiam dan berkata dalam hati, kampret lah, kemarin Teteh Kunti, sekarang si Om Pocong muncul. Selang beberapa hari setelah kejadian yang diceritakan Jamie, semuanya mudik. Karena saat itu libur cukup panjang, sekitar 4 hari tidak ada perkuliahan. Tanggal merah dan dosen berhalangan hadir. Hanya Ramadan dan Valdi yang tidak mudik karena alasan tertentu. Aku sedang di rumah, terlihat notifikasi chat grup kontrakan rame di HP-ku. Ternyata Ramadan dan Valdi telah melihat kejadian aneh. Jadi mereka berdua selesai beli makan malam. Ramadan dan Valdi makan bareng di ruang TV sembari mengobrol. Tiba-tiba speaker TV berbunyi keras, padahal kabel speaker tidak nyambung dengan stop kontak listrik. Selang beberapa minggu setelah kejadian itu, grup chat kontrakan kembali diramaikan karena Jamie dan Doki mendengar suara langkah kaki dan lemari buka tutup dari atas kamarnya. Atasnya kamar Doki dan Jamie, itu kamarnya Hilmon. Seperti penjelasan di awal, kamar Hilmon beralaskan kayu sehingga kegiatan di atas dapat terdengar ke kamar Jamie dan Doki. Mon, lu di kamar, sini turun pusreng, chat Jamie di grup kontrakan. Kan gue lagi di rumah Jam dari kemarin, lagian kamar dikunci, balas chat dari Hilmon. Jamie pun terdiam dan tidak berani untuk mengecek kamar Hilmon di atas. Tapi sudah sangat jelas, di situ suara aktivitas Hilmon yang biasa Doki dan Jamie dengar jika Hilmon sedang di kamarnya. Lalu, siapa yang ada di kamar Hilmon? Kata Jamie sembari menatap Doki. Doki hanya menggelengkan kepala dan memasang wajah ketakutan. Seriusan Mon, gue denger suara langkah sama lemari di kamar lu, chat Jamie di grup. Yang bener, gue lagi di rumah ini, gak lagi di kontrakan lu, chat Hilmon. Jangan nakut-nakuti lah, lanjutnya di grup chat. Seriusan cuk, balas Jamie. Setelah kejadian itu, banyak hal aneh yang terjadi. Suara yang berlari di tangga karena tangga terbuat dari kayu. Suara keran air yang menyala, pas dicek mati. TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Kadang melihat Teteh Kunti sedang duduk di sepeda dekat kulkas. Ingin rasanya pindah kontrakan. Namun salahnya kami semua sudah membayar kontrakan untuk 2 tahun. Dan itu bukan uang yang sedikit. Sayang juga udah dibayar kalau nggak ditempatin. Nggak ada duit juga buat ngontrak atau ngekos lainnya. Kita harus yakin kalau kita itu nggak pernah sendirian. Ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita dan mereka juga ingin dihargai. Jadi dimanapun kita berada,
Jangan lupa untuk permisi. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.